Selamat datang di perkuliahan kewirausahaan. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-9. Materi yang akan kita bahas bersama dan kita akan pelajari adalah tentang etika bisnis dalam berwirausaha dan juga faktor X. Kita akan melihat tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah mahasiswa yang mengikuti perkuliahan pada hari ini mampu memahami dan juga menjelaskan tentang etika bisnis dalam berwirausaha dan juga menjelaskan tentang faktor X. Adapun sasaran pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, menciptakan bisnis dengan etika baik tidak hanya memikirkan keuntungan semata. Yang kedua adalah bagaimana menjalankan usaha jangka panjang, menyiapkan segala hal yang terkait dalam etika baik dan dari relasi internal maupun eksternal. Yang berikutnya adalah menjelaskan tentang rahasia sukses jangka panjang. Dilanjutkan dengan menjelaskan pengertian faktor X, menemukan dan menggali faktor X, serta menjelaskan sikap-sikap menghadapi faktor X dan juga menjelaskan tipe dan karakteristik faktor X. Baik, kita akan lanjutkan kepada materi kita yang pertama, yaitu diawali dengan pendahuluan. Seperti yang pernah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa menjadi seorang wirausaha itu bukan jalan pintas atau bagaimana seseorang itu menjadi kaya. Tetapi berwirausaha itu adalah sebuah proses yang panjang, dibutuhkan sebuah perjuangan, dan harus mampu menghadapi ketidakpastian, karena memang kewirausahaan itu adalah bagaimana membangun sebuah usaha itu dengan resiko dan konsekuensi dan juga bersahabat dengan ketidakpastian. Apapun yang dilakukan dalam berwirausaha itu tidak dapat dibangun dalam waktu yang sekejap, perlu proses panjang. Sehingga dalam membangun sebuah wirausaha itu, kita harus berpikir atau merenungkan kembali apakah bisnis yang kita lakukan itu sudah berhasil dengan baik, apakah bisnis yang kita lakukan itu berjalan dengan sesuai dengan etika yang ditentukan. Kita perlu merenungkan apakah bisnis kita itu sudah sesuai dengan kejujuran, apakah apa yang dilakukan itu sudah halal, apakah bisnis itu real dan atau fiktif, itu perlu kita renungkan, karena itulah yang menentukan bisnis kita itu sudah sesuai dengan etika bisnis yang baik atau praktik baik yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, apakah benar bahwa berwirausaha itu adalah cara mudah untuk menjadi kaya? Nah, ini menjadi perenungan bersama. Dan juga apakah benar bahwa yang dilakukan orang kaya itu pasti benar? Nah, apakah benar bahwa wirausaha itu adalah cara yang otomatis menjadikan kita kaya? Nah, itu harus kita renungkan. Bagi seorang wirausaha itu menjadi hal yang terpenting, bahwa berwirausaha itu adalah bukan cara yang menjadi kaya secara instan atau otomatis, tetapi menjadi seorang wirausaha itu perlu perjuangan, perlu usaha. Seorang entrepreneur itu harus memegang teguh nilai-nilai etika dari awal atau dari kita muda, sehingga itu menjadi karakter. Bagaimana membangun sebuah wirausaha itu diperlukan karakter, di mana karakter tersebut akan membawa sebuah usaha itu menjadi sustainable atau bisa langgeng atau bisa memiliki reputasi jangka panjang. Itu diawali dari hal-hal yang sederhana, hal-hal seperti etika, kejujuran yang sudah dibangun menjadi sebuah karakter. Nah, itu adalah faktor penting, memiliki karakter dalam memulai sebuah usaha. Ya, salah satunya adalah memiliki etika yang baik. Apakah benar atau bagaimanakah berbisnis dengan etis? Tentunya kalau kita ingin memiliki sebuah usaha atau berbisnis dengan baik, dengan langgeng atau akan sustainable, itu tentu memiliki hal-hal sebagai berikut. Satu, berperilaku jujur dalam menjalankan aktivitas bisnis. Nah, ini memiliki banyak hal-hal yang menjadi aspek terpenting dalam menjalankan sebuah usaha. Tentunya juga mentaati tata nilai dan walk the talk, artinya bermakna konsisten apa yang kita lakukan dengan apa yang diucapkan.
harus respect juga, memiliki integritas, dan juga memiliki kejujuran yang tinggi atau memiliki etika yang baik secara bisnis itu agar bisa langgeng. Nah, di sini akan dijelaskan pemahaman tentang etika bisnis. Usaha yang langgeng adalah usaha yang dijunjung oleh nilai-nilai etika. Jadi benar bahwa berbisnis atau berwirausaha itu harus memegang teguh nilai-nilai etika. Perusahaan yang tumbuh menjadi besar itu biasanya didirikan atau dimulai dari pertama orang-orang biasa yang dari awal memegang teguh nilai-nilai moral. Artinya bahwa bisnis itu dijalankan oleh orang-orang yang telah memiliki nilai-nilai moral dan etika. Yang kedua, bisnis yang besar itu selalu menjaga kepercayaan dan tidak sembarangan dalam berkata-kata, artinya konsisten, dan tidak memberikan PHP atau melakukan penipuan atau hal-hal yang membohongi konsumen. Nah, bisnis yang langgeng atau bisnis yang eksis itu adalah mereka yang memiliki usaha dengan bekerja dengan tata nilai dan juga dikelilingi oleh orang-orang yang tentunya memiliki nilai-nilai yang dimiliki oleh pemimpinnya, atau seorang leader itu juga mampu mempengaruhi pengikutnya atau orang-orang yang bekerja pada perusahaannya atau bisnisnya itu sesuai dengan nilai-nilai yang telah dibangunnya. Sehingga memang semua pendukung, semua support system yang ada dalam sebuah bisnis itu semuanya memiliki tata nilai atau nilai-nilai etika yang dijunjung tinggi dan dipegang teguh dalam melakukan sebuah bisnis dari awal. Apakah yang dimaksud dengan etika itu? Dalam berbisnis itu, etika itu menjadi sesuatu yang penting. Ya, etika itu bisa disebut sebagai suatu pedoman untuk mendapatkan hidup yang bernilai atau bermartabat, atau dengan kata lain, etika itu memberikan petunjuk tindakan-tindakan apa yang benar dan apa yang salah. Sementara menurut The World Book Encyclopedia tahun 2028 dikutip di sini mengatakan bahwa etika itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang benar atau salah dengan menggunakan metode reasoning, bukan benar-benar menurut kepercayaan atau tradisi. Di sini bahwa bisnis itu memang diperlukan etika karena pada saat bisnis itu melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan, tentu bisnis itu akan mendapatkan sanksi bahwa bisnis itu memang sudah tidak sesuai jalannya, tidak sesuai dengan aturan. Nah, itu menjadi hal-hal yang penting sehingga etika itu perlu untuk mengingatkan para pelaku bisnis bagaimana menjalankan bisnis yang baik dan benar. Nah, berbicara tentang reason, tentunya bisnis itu harus dipimpin oleh orang-orang yang berkonsisten atau sesuai dengan kenyataan, walk the talk, istilahnya seperti itu. Di mana seorang leader itu mampu mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi otomatis bahwa dalam memulai bisnis itu kita juga bisa sebagai pelaku bisnis harus memberikan contoh yang baik kepada karyawannya. Ini ada beberapa contoh yang bisa kita ikuti, bahwa kalau kita ingin pengikut kita atau karyawan kita itu mengikuti atau konsisten dengan apa yang kita jalankan, tentunya kita harus menjadi contoh yang baik pula. Contohnya di sini, misalnya kita meminta karyawan datang tepat waktu, maka yang kita lakukan sebagai seorang leader, sebagai seorang owner, atau sebagai pengusaha, harus memberikan contoh datang tepat waktu. Sehingga mereka pun akan mengikuti apa yang kita lakukan. Jangan menuntut orang lain yang tidak kita inginkan. Artinya, jangan memaksa orang untuk melakukan sesuatu yang tidak kita lakukan. Jadi kalau kita mau diikuti oleh karyawan atau orang lain, maka kita harus melakukan hal yang sama agar orang lain bisa mengikuti kita. Contohnya juga, mari kita berpikir berpositif atau bersikaplah positif. Tentunya kita juga menunjukkan sikap-sikap positif. Sehingga orang di sekitar kita atau karyawan kita itu juga memiliki sifat-sifat yang positif. Atau dengan bahasa lain, utamakan pelanggan. Maka kita juga harus mendahulukan pelanggan. Pelanggan itu harus kita layani, pelanggan itu harus kita hormati, agar kita juga dihormati oleh orang lain. Nah, seperti itu misalnya. Nah, ini adalah contoh bahwa sebetulnya bisnis itu adalah sebuah formula. Bisnis itu bisa langgeng, itu karena menggunakan formula etika bisnis yang baik.
Kenapa? Karena bisnis yang sesungguhnya yang langgeng itu adalah bisnis yang menjalankan etika dengan menggunakan formula melayani sesama. Kalau kita tidak melayani sesama atau kita tidak menghargai konsumen kita, tentunya mereka tidak ada konsumen yang datang kepada kita. Bisnis kita tidak bisa langgeng karena kita tidak ada konsumen yang kita layani, sehingga memang diperlukan sebuah formula untuk bisa mempertahankan sebuah bisnis itu. Jadi kita juga sekali lagi menekankan bahwa jangan memaksa orang lain melakukan apa yang kita sendiri tidak lakukan. Gitu. Nah, melayani sesama juga berarti Anda atau kita mampu atau mau melihat dari kacamata orang lain. Jadi kita memposisikan diri kita sebagai orang lain atau sebagai konsumen, sehingga kita tahu apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan, sehingga kita sebagai pelaku bisnis bisa melayani apa yang mereka inginkan. Seringkali orang tidak menyadari perbuatannya akan mencelakakan orang lain sebelum waktunya tiba. Itu yang sangat dihindarkan. Melayani sesama itu juga berarti Anda menjadi seorang yang lebih dari orang yang mengembangkan orang lain. Artinya, kita melayani itu artinya kita menghargai orang lain, sehingga orang lain juga akan enggan atau menghormati kepada kita. Nah, inilah kunci atau rumus atau formula bagaimana sebuah bisnis itu bisa berjalan, langgeng, eksis, dan sustainable itu karena adanya formula seperti ini. Nah, seringkali kita juga perlu memperhatikan bagaimana sih membuat sebuah bisnis itu bisa sesuai dengan etikanya, sesuai dengan etika bisnis yang benar. Tentunya ada perilaku bisnis yang sah yang memang harus kita ikuti, yaitu adanya kebebasan dalam usaha ekonomi yang ditunjukkan dengan pengakuan dan penghormatan kepada kekayaan pribadi, legalitas dagang, dan kerugian mutual. Artinya bahwa bisnis itu perlu ada pengakuan, perlu ada pembuktian dalam bentuk legalitas dagang dan juga persetujuan mutual, kerjasama itu perlu. Terus juga bisnis yang sah itu juga biasanya syarat dengan keadilan dan persamaan, adanya perlindungan dan imperatif. Dan yang tidak kalah penting adanya bahwa bisnis yang sah itu yang memiliki etika atau berjalan sesuai dengan etika itu tentunya memiliki tata krama, di mana salah satunya bisnis itu ya juga harus murah hati, motivasi, dan untuk berbakti. Itu adalah yang tadi dijelaskan di awal bahwa bisnis itu adalah melayani sesama. Nah, ini ada beberapa masalah yang terjadi terkait dengan etika bisnis, atau dengan kata lain banyak bisnis yang melanggar atau tidak sesuai dengan etika yang terjadi di Indonesia. Contohnya banyak bisnis yang dilakukan dengan cara suap, dengan tidak sesuai jalannya, bisa dikatakan tidak halal. Ada bisnis yang dengan paksaan, ya, ada bisnis yang dilakukan dengan model penipuan, seperti kita tahu kripto, kita tahu dengan kasus-kasus kemarin investasi menjanjikan kepada ini sehingga banyak dana atau uang konsumen yang dikorbankan. Ya, adanya pencurian, bisnis melalui pencurian, ada diskriminasi tidak jelas, adanya monopoli seperti kasus-kasus penguasaan beberapa produk, penguasaan beberapa bisnis yang dikuasai oleh kelompok tertentu, penimbunan minyak, bahan baku atau bahan sembako banyak sekali, atau riba-riba yang sedang merajalela, atau contohnya seperti pinjaman online itu adalah contoh bisnis yang memang melanggar yang tidak sesuai dengan etika bisnis atau bisnis yang melanggar etika bisnis yang sudah ditetapkan. Sehingga untuk bisnis yang bagus, yang sehat, ada beberapa tips. Yang pertama, ya kita tidak bisa, janganlah sekali-sekali mendirikan bisnis yang tidak real. Kita harus mendirikan bisnis yang nyata, yang memang perlu proses dengan tidak secara instan, jadi perlu proses yang panjang dan harus sabar. Yang kedua, kita harus yakin, sehingga kita perlu bekerja dan juga memiliki kepercayaan diri, dan perlu ada usaha juga. Dan yang utama juga kita harus membangun sebuah bisnis dengan nilai-nilai kejujuran, keadilan, persamaan, keterbukaan, atau win-win solution, melayani, dan juga menanamkan nilai-nilai dalam usaha yang kita rintis atau kita bangun. Jangan mudah puas dengan bisnis kita juga perlu melihat sisi-sisi dari sekitar kita
sehingga kita juga dengan tergoda sekali berhasil kita puas, jangan. Kita harus melihat prosesnya, kita juga melihat risikonya seperti apa. Dan yang terpenting kalau kita memiliki bisnis dan kita membutuhkan karyawan, kita perlu merekrut karyawan yang jujur, karena jujur itu adalah fondasi dasar dalam kita menjalankan aktivitas apapun termasuk bisnis, ya. Apabila kejujuran tidak ada, maka bisnis itu tidak akan berjalan, tidak ada kepercayaan dari konsumen atau tidak ada kepercayaan dari masyarakat juga. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor X. Nah, faktor X itu sebetulnya adalah hal-hal atau faktor-faktor yang dimiliki oleh orang. Semua masyarakat, semua manusia itu memiliki faktor X. Ya, ini ada ilustrasi, ada seorang dari desa, ya, ada sebuah villa di Italia yang dibangun dengan model seperti villa-villa yang ada di Pulau Dewata, Bali. Nah, siapakah pemilik ini? Tentunya kalau dari modelnya itu adalah orang Indonesia. Tetapi siapakah orang Indonesia itu? Nah, dilihat dari model villa yang ada di Italia tersebut, ya itu sangat terkenal sekali villa itu dan menjadi villa terfavorit di sana, sehingga membawa nama baik Indonesia, nama Indonesia sampai ke mancanegara, dan itu udah pasti. Tapi kita akan melihat siapa di balik semuanya ini. Apakah dia orang konglomerat, apakah dia seorang yang kaya raya. Ternyata villa ini dimiliki oleh seorang nama Dewi. Ya, Dewi ini adalah pengusaha saat ini. Tapi kita harus tahu siapakah dia sebenarnya, bagaimana proses dia sampai bisa memiliki villa tersebut, tentu panjang sekali, ya. Nah, ini Dewi Francesca ini telah memulai bisnisnya pada saat krisis keuangan global terjadi tahun 2008. Nah, itu dia mulai mengembangkan bisnisnya, di mana walaupun krisis, bisnis atau villa yang dia bangun itu tetap bertahan, ya, karena dia memiliki tahu apa yang harus dilakukan di negara tersebut, bagaimana dia membawa nuansa yang berbeda dengan di dunia atau negara-negara Eropa atau di sana. Nah, kita akan lihat siapakah Dewi ini. Dewi itu hanya seorang gadis desa, anak seorang petani yang tinggal di Bali. Selepas sekolah dia tidak bisa melanjutkan kuliahnya, tetapi dia bekerja, karena kita tahu ya di Bali itu banyak sekali perusahaan, banyak sekali restoran, hotel itu yang didominasi oleh bule atau orang-orang barat. Dia bekerja di sebuah restoran di sana dan dia banyak melihat, banyak berdialog, berkomunikasi atau dengan orang-orang bule walaupun dia hanya sebagai seorang pelayan. Tetapi dari situ dia muncul ada keinginan yang membuatnya ingin berubah. Seperti yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya, kita juga belajar tentang perubahan. Bisnis itu adalah berbicara tentang perubahan, bagaimana kita merubah sesuatu yang awalnya tidak bermanfaat, tidak apa-apa, menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, di sini Dewi sebagai seorang gadis desa, dia berusaha bagaimana memperbaiki kehidupannya, bagaimana dia berpikir perubahan dengan apa yang ada di Bali itu akhirnya menjadi sebuah ide. Nah, dia mencari dan menemukan ide tersebut atau pintunya dibuka untuk menemukan sebuah ide atau faktor X, dan disitulah awal mula dia berkeinginan membangun sebuah villa di sana, dan dia ke Italia dengan modal yang dia miliki, dia bekerja di sana juga, dan dia kumpulkan uang itu untuk membangun sebuah villa yang tadi disampaikan di awal. Oke, sekarang kita akan masuk kepada definisi faktor X. Faktor X itu sudah melekat kepada diri setiap orang. Jadi kita tahu setiap individu di dunia ini sudah memiliki faktor X. Nah, kalau seseorang itu mengambil keputusan menjadi seorang entrepreneur, otomatis faktor X itu memberikan pengaruh yang besar. Seorang entrepreneur itu tahu tentang perubahan. Seorang entrepreneur itu tahu resiko. Seorang entrepreneur itu memang harus memiliki inisiatif, harus memiliki kreativitas dan inovasi. Nah, itu didukung, disupport oleh faktor E yang ada di dalam dirinya. Nah, faktor E itu sekali lagi ada dua cara. Memang ada yang sudah melekat, ada yang harus dicari.
Nah, yang melekat itu seperti apa nanti kita bahas di slide-slide berikutnya. Jadi dalam berbisnis kunci suksesnya itu adalah bagaimana kita mencari atau menemukan faktor X itu, bagaimana menemukan pintu untuk menemukan faktor X itu agar menjadi sebuah peluang atau bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi faktor X adalah sesuatu yang harus kita cari. Ya, orang yang tidak ingin berubah juga masih memiliki faktor X, tetapi hanya X kecil. Karena dia nyaman dengan keberadaan saat ini, dia tidak berusaha mengubah X kecil menjadi X besar dengan cara mengasah dan sebagainya. Sehingga bahwa menurut Malcolm Gladwell, di sini ada kesimpulan bahwa talenta atau bakat ya menyebutkan bahwa dedikasi itu sebagai suatu kecerdasan praktis, di mana talenta atau bakat itu hanyalah sebuah kesempatan. Namun untuk menjadi sesuatu, bakat itu harus diasah. Jadi X yang melekat itu harus diasah dan mengeluarkan cahayanya dan menemukan pintunya. Itu menurut Maxwell 2007. Ya, jadi kesuksesan manusia itu ya kalau menurut Malcolm, bahwa kesuksesan manusia menemukan karya kapitalnya ternyata tidak ditentukan oleh tingginya skor IQ, tetapi dilihat dari dedikasi suci yang mencari pintu keluar dari berbagai lubang kesulitan. Jadi bagaimana kita keluar, bagaimana kita tidak terkungkung dalam suatu tempurung, tapi kita bisa keluar mencari sesuatu yang baru atau yang luar biasa. Ini merancang keberuntungan, ya ada dibilang faktor X itu adalah hoki, ya bisa dibilang iya, tetapi hoki itu ya tentunya ada usaha, ada suatu peluang, ya seperti yang dicontohkan oleh kasusnya atau villa yang dimiliki oleh Dewi Francesa itu ya karena dia selain dia memiliki tahu dia harus mencari kemana dia harus mencari faktor X itu dan tentunya didukung oleh keberuntungan, hoki dan kesempatan. Ya, hoki itu adalah kesempatan, keberuntungan atau yang memang datang karena orang tersebut sudah mencari dan menemukan, sebetulnya seperti itu. Nah, tentunya keberhasilan itu selain kita memiliki faktor X, itu akan lebih menjadi nyata, akan bisa menjadi sesuatu yang luar biasa kalau kita juga ada faktor spiritual, yaitu hubungan kita dengan Sang Pencipta, bagaimana kita berdoa dan berusaha atau berusaha dan berdoa itu adalah tetap harus mendominasi seseorang dalam meraih kesuksesan dalam suatu usaha bisnis. Sehingga keberuntungan itu ya tentunya hanya datang kepada orang-orang yang memang siap, yang sejak awal cocok menerimanya. Artinya bagi mereka yang mencari ya tentunya dia akan ketemu pintunya, dimudahkan jalannya dan akan datang atau menjadi hoki bagi mereka yang datang dan mencarinya. Nah, jadi faktor X itu saya tekankan kembali adalah melekat pada diri masing-masing dan baru menjadi faktor X kalau ia berhasil menemukan pintunya. Maka kita harus mengetuk, mencari, dan mewujudkan faktor X itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi, seorang entrepreneur adalah orang yang merasa hidupnya kurang nyaman. Orang entrepreneur itu selalu ingin berubah. Seorang entrepreneur itu adalah mereka yang tidak puas dengan apa yang dia hadapi saat ini. Selalu kurang dalam arti bukan kurang sebagai serasa, tetapi ada sesuatu yang kurang yang mereka ingin cari, ingin kembangkan. Maka seorang entrepreneur itu, jiwa entrepreneur itu adalah pantang menyerah, dia terus berjuang mengejar kenyamanan baru, ia terus bergerak, berjalan, berpikir, mengetuk pintu, mengambil resiko, mencari produk, mengembangkan usaha dan mendatangi pelanggan. Jadi dia selalu melakukan. Dia tidak bisa diam dalam arti dia selalu mencoba sesuatu yang baru, dia mencari peluang-peluang, ya kan? Itu adalah jiwa entrepreneur dan dia selalu siap melakukan challenge atau tantangan itu dia selalu hadapi. Nah, di sini kita akan melakukan identifikasi faktor X. Jadi faktor X itu ada faktor X dan juga bakat. Kalau faktor X itu kita harus mencarinya, ya dari faktor X kecil kita asah menjadi faktor X besar dan itu bisa dilakukan dan itu bisa dicari, bisa dipelajari. Tapi ada juga yang bakat. Nah, bakat ini adalah melekat talenta yang ada pada diri
setiap individu. Salah satunya adalah kerja keras, kejujuran, kecerdasan, keterampilan, penampilan fisik, dan juga pendidikan, suara, dan sebagainya. Itu melekat yang ada dari sejak kita lahir. Nah, tetapi faktor X dan bakat ini tidak akan berkembang, tidak akan menjadi sesuatu yang luar biasa tanpa adanya mentor. Sehingga untuk itu, bagi seseorang yang telah memiliki faktor X dan bakat, kalau dia berada di lingkungan, ya, kalau kita berada di lingkungan orang yang mendukung dan mengetahui faktor X atau bakat itu maka akan membantu mewujudkan kita menemukan faktor X itu dan juga mampu menjadikan X kecil itu atau bakat itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Siapakah mentor itu? Ya tentunya orang yang berada di sekitar kita. Siapakah orang di sekitar kita itu? Orang tua, orang terdekat kita, mertua, pasangan hidup kita, guru, atau yang lainnya. Artinya orang yang mensupport, yang melihat kehidupan kita atau melihat bakat-bakat kita yang artinya memberikan motivasi atau bisa sebagai support system yang membantu mewujudkan, menemukan faktor X dan bakat yang ada di kita. Sehingga kita perlu menemui orang-orang tersebut untuk menjadikan guru dan mentor kita atau membimbing kita. Jadi ada yang mengarahkan. Itu akan lebih sempurna dalam kita mewujudkan, menemukan faktor X yang sesungguhnya. Nah, ini karakteristik faktor X. Ada 6 karakteristik. Yang pertama, faktor X itu menjadi penentu keberhasilan, sudah pasti. Yang berikutnya, faktor X itu melekat pada setiap orang. Jadi tidak ada orang merasa tidak beruntung, tidak boleh orang itu merasa karena bukan nasibnya dan sebagainya. Karena sebetulnya sudah melekat, tetapi tidak diasah dan tidak dicari atau tidak ditemukan. Berikutnya bahwa faktor X itu tidak bisa tiba-tiba datang, tapi itu perlu proses yang panjang, ya. Terus, namun faktor X itu dapat tumbuh dan berkembang menjadi X besar kalau kita mau mengasahnya. Nah, selain itu, faktor X itu juga berasal tidak harus dari diri sendiri, tidak hanya yang harus melekat, tapi itu bisa juga dicari, ditemukan di tempat luar. Seperti kasusnya Dewi Francesca itu adalah dia mencari, ya, dan ada usaha. Nah, faktor X itu sekali tumbuh, dia dapat dipakai untuk seterusnya. Jadi, karena faktor X itu sudah melekat pada diri setiap orang, maka faktor X itu tidak bisa dirampas. Ya. Tidak bisa dirampas karena faktor X itu merupakan kombinasi dari berbagai hal yang melekat pada seseorang. Nah, ini ada beberapa tips yang bisa kita pelajari, bagaimana kita mengenali atau bagaimana kita bisa merawat atau menemukan faktor X. Yang pertama, kenalilah diri Anda sendiri dan mulailah menimbulkan faktor X pada diri Anda. Yang kedua, mencari pintu dan mampu membuat faktor X itu tumbuh dan datang kembali. Kita harus mencari pintu yang bagus untuk bisa menemukan atau mengembangkan faktor X tersebut. Terus waspadalah hidup dengan nyaman karena hidup yang demikian berbuat hidupmu sulit. Jadi jangan puas dengan kehidupan kita. Maksudnya puas itu kita tidak boleh sombong, tetapi kita harus mencari sesuatu yang berbeda, sesuatu yang berubah ya, yang menjadi lebih baik lagi. Nah, yang kelima adalah pintu yang tepat adalah pintu yang membuat Anda merasa mampu untuk tumbuh dan memberi ruang untuk berkembang. Artinya bahwa setiap orang itu harus selalu berkembang. Berkembang, berubah, bertumbuh. Nah, itu adalah yang terpenting, bahwa faktor X itu artinya hidup. Faktor X itu artinya bisa diasah. Nah, berikutnya, kalau ada pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan, tapi kita langsung masuk kepada tugas. Di sini ada diskusi kelompok, jadi Anda diminta untuk berkelompok, mendiskusikan tentang bagaimana, yang pertama, terkait dengan bahasan yang pertama, yaitu tentang etika bisnis. Memberikan contoh-contoh tentang suap, paksaan, penipuan, pencurian, diskriminasi, tidak jelas, monopoli, penimbunan, dan riba. Anda diminta memberikan contoh-contoh yang telah ada khususnya di Indonesia, bisnis-bisnis yang pelanggaran bisnis, etika bisnis yang ada di Indonesia yang terjadi.
Nah, berikutnya ada tugas pribadi, tugas mandiri, yaitu kepada semuanya mahasiswa atau peserta yang ikut perkuliahan ini untuk mulai mendeteksi faktor X yang ada pada diri Anda. Kita hanya minta menyebutkan 2 saja faktor X yang ada, terus bagaimana dia mengasahnya agar menjadi besar. Dan kedua adalah deteksi juga faktor X yang ada pada orang-orang atau lembaga sekitar Anda. Selain kita mendeteksi faktor X kita juga bisa mendeteksi kepada faktor lain atau lembaga di sekitar kita. Demikianlah perkuliahan kita pada hari ini. Mohon bisa disimak kembali, dipelajari kembali, dan tugasnya juga harus dikembangkan kembali supaya kita bisa benar-benar mengetahui, memahami apa itu faktor X dan bagaimana cara mengasah dan mengembangkan serta menemukan pintu untuk bisa mewujudkan dan menemukan faktor X tersebut. Dengan demikian, perkuliahan ini, materi ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sampai bertemu pada pertemuan dan materi yang selanjutnya. Terima kasih. Bye.